Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Aulia, NPM 121-2020-017, kelas akuntansi malam Universitas Yarsi. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara melakukan uji ANOVA one way dan two way. Sebelum kita masuk ke dalam SPS-nya, kita harus tahu apa sih itu uji ANOVA itu. Di sini sudah ada uji ANOVA atau analisis of variance, merupakan pengujian dengan menganalisis variance. Lalu apabila pada uji T jumlah sampel yang digunakan adalah 1 atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA atau sampel variabel yang digunakan lebih dari 2. Lalu uji ANOVA itu ada 2 macam. Yang pertama ada one way ANOVA atau ANOVA satu arah. Lalu yang kedua itu ada two way ANOVA atau ANOVA dua arah. Uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari 2 variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Lalu uji ANOVA dua arah atau two way ANOVA adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari 2 grup sampel. Lalu berbeda dengan uji one way ANOVA yang analisisnya hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan, maka pada uji two way ANOVA arah analisisnya berlangsung 2 arah, yaitu antar perlakuan dan antar kelompok. Lalu dalam pedoman dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikasi, hasil output SPSS adalah sebagai berikut, yaitu pengujian dilakukan terhadap varians apabila nilai signifikasinya lebih besar daripada probabilitas 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang sama. Lalu sebaliknya, apabila nilai signifikasinya lebih kecil dari probabilitas 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang berbeda. Lalu kita ke contoh soalnya aja. Di sini sudah ada contoh soal one way ANOVA, yaitu mahasiswa Fakultas Yarsi angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah peneliti dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu pasien peminum obat merek X menjadi kelompok 1, pasien 1 obat merek Y menjadi kelompok pasien 2, dan obat merek Z menjadi kelompok pasien 3. Lalu di sini ada variabel value-nya untuk kelompok pasien 1, pasien peminum obat merek X, terus kelompok pasien 2, pasien peminum obat merek Y. Lalu sini kelompok pasien 3 menjadi pasien peminum obat merek Z. Lalu kita masuk ke dalam SPSS-nya. Di sini kita open data. Di sini untuk file of type-nya kita ubah menjadi Excel. Lalu di sini kita masukin datanya, klik open. Setelah itu kita klik OK. Setelah datanya sudah ada, di sini width-nya saya akan ubah menjadi 8. Lalu di sini saya ubah menjadi 12. Oke. Untuk t-value-nya kita masukkan dulu datanya. Tadi untuk 1, untuk tadi di sini untuk pasien peminum obat X, pasien peminum obat X. Lalu kita tambahkan yang kedua
Maaf yang ke atas, bentar, maaf. Oke, lalu maaf, ada kesalahan. Yang pertama, pasien peminum obat X, lalu kita tambahkan add. Yang kedua, pasien peminum obat Y. Lalu yang ketiga, pasien peminum obat Z. Lalu kalau sudah, kita klik OK. Untuk di sini saya akan ubah menjadi center rata. Lalu kalau sudah, kita ke analyze, kita ke compare means, lalu klik one way ANOVA. Lalu untuk di PD listnya ini kita masukin tekanan darah. Untuk di faktornya ini kita masukin kelompok pasien. Lalu kita ke post hoc. Untuk di sini kita pilih ke Boneforoni sama ke 2K. Kita klik continue. Setelah itu kita ke option. Kita masukin descriptive sama homogeneity of variant test. Lalu kita klik continue. Setelah sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul datanya. Yang pertama di sini ada one way descriptive. Di sini pasien peminum obat X, datanya ada 7. Lalu rata-ratanya ada 125. Lalu di sini ada pasien peminum obat Y, datanya itu ada 7. Rata-ratanya itu ada 125. Lalu di sini ada pasien peminum obat Z, datanya itu ada 7 dan rata-ratanya itu ada 152,14. Jadi di sini nilai sampelnya itu ada 21. Lalu kita ke tes homogeneity of variance. Nah, di sini kita bisa lihat di based of mean nilai signifikannya itu ada 0,708 yang artinya itu di atas 0,05. Maka variasinya itu sama dan kita bisa lanjutkan ke uji tabel selanjutnya. Lalu di sini ada uji tabel ANOVA. Kita bisa lihat di sini nilai signya itu 0,01 yang artinya di bawah 0,05, yaitu artinya HO ditolak dan HA diterima. Maka rata-ratanya itu berbeda atau tidak sama. Selanjutnya kita ke post hoc test, ke multiple comparison. Kita bisa lihat di sini untuk pasien kelompok obat X, pasien peminum obat Y ini 0 karena kelompok X dan Y itu tidak ada perbedaan. Kita bisa melihat di sini. Di sini pasien peminum obat X dan Y rata-ratanya sama 125 dan 125. Maka signifikasinya itu tidak ada perbedaan. Lalu di sini pasien peminum obat X dan pasien peminum obat Z, di sini ada perbedaan. Terdapat perbedaan. Di sini ada di sini minus 27,143. Maka di sini terdapat perbedaan. Di sini kita bisa lihat ada tanda bintang kan, di sini ada tanda bintang, berarti perbedaannya itu terdapat perbedaan yang signifikan. Kita bisa lihat di atas, tadi kan dari obat X ke obat Z,
Sini kita bisa lihat obat X-nya itu ada 125, obat Z-nya itu ada 152,14. Maka nilainya itu kan berbeda kan. Di sini makanya dia bisa minus 27,143. Berarti nilainya itu berbeda. Berarti signifikannya itu kan berbeda. Seterusnya seperti itu. Lalu kita homogeneous subspecies. Di sini untuk pasien peminum obat X ada di kelompok 1 125 dan pasien peminum obat Y di sini juga ada di kelompok 1 dan di sini pasien peminum Z ada di kelompok 2. Kenapa? Karena untuk X dan Y itu tidak ada perbedaan signifikan karena mereka nilainya sama. Dibandingkan pasien peminum Z nilainya berbeda dengan kelompok X dan Y. Di sini X dan Y sama 125. Di sini Z 152,14. Maka kan perbedaannya nilainya berbeda. Makanya di sini Z itu dikelompokkan di kelompok makanya obat Z itu dimasukkan di kelompok 2 karena nilainya itu berbeda. Lalu kita ke two-way ANOVA. Pertama kita masukkan datanya dulu. Sini kita ke file, open data. Lalu di sini saya sudah ada datanya, kita masukin, kita klik open. Setelah sudah ada datanya, di sini kita bisa lihat di gender untuk di value-nya 1 itu untuk laki-laki, 2 itu untuk perempuan. Lalu di sini di pendidikannya 1 itu untuk SMP, 2 itu untuk SMA, dan 3 itu untuk S1. Lalu klik OK. Lalu di sini data view-nya seperti ini. Oke. Setelah itu kita ke analyze, kita ke general liner model, lalu kita klik univerity. Untuk di evidence-nya kita masukin nilai ujian, kita masukin. Lalu untuk di fix-nya itu kita masukin gender dan pendidikan, kita masukin. Setelah itu kita ke post hoc. Nah, untuk di post hoc-nya itu kita masukin pendidikan. Oke. Setelah itu kita ke kita klik Bonferroni sama ketukenya. Lalu klik continue. Setelah itu kita klik ke options. Di sini kita klik descriptive statistik sama homogeneity test. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada datanya. Di sini sudah ada data between subject factor. Nah, kita bisa lihat di sini di gender itu 1 itu untuk laki-laki ada datanya itu ada 18. Lalu untuk gender 2 ada perempuan, datanya itu ada 22. Lalu di sini ada pendidikan. Pendidikan yang pertama ada SMP, datanya itu ada 8. Yang kedua itu ada SMA, datanya itu ada 20. Lalu yang ketiga itu ada S1, datanya itu ada 12. Lalu kita ke deskriptif statistik. Nah, untuk di gender laki-laki, di sini pendidikannya itu yang pertama ada SMP. Rata-ratanya itu ada 32,43. Standar deviasinya itu ada 11,646 dan banyak siswanya itu di SMP ada 7 orang. Lalu di SMA rata-ratanya ada 46,60. Standar deviasinya itu ada 11,082. Banyaknya orang itu ada 5.
Lalu di sini S1 ada rata-ratanya itu ada 77,83, standar deviasinya itu ada 18,192, banyaknya orang ada 6. Di sini totalnya itu, total laki-laki itu dari segala pendidikan ada 51,50 dan standar deviasinya itu 23,993 dan keseluruhan orangnya itu ada 18 orang. Lalu kita ke perempuan. Di perempuan sini pendidikan SMP rata-ratanya ada 68. Di sini tidak ada standar deviasinya karena nilainya itu hanya satu orang. Jadi tidak bisa untuk mencari standar deviasinya. Lalu di sini ada SMA. SMA rata-ratanya ada 65,13, standar deviasinya ada 8,551 dan banyaknya siswa itu ada 15. Lalu di sini ada S1 ada 69,67, standar deviasinya 10,558 dan banyaknya itu ada 6. Lalu di sini ada totalnya itu total perempuan ada 6,650, standar deviasinya itu ada 8,922 dan total keseluruhan siswa perempuan ada 22. Lalu di sini total SMP ada 36,88, standar deviasinya 16,565. Terus banyaknya itu ada 8 dan seterusnya. Lalu kita ke tabel selanjutnya. Di sini ada Levin test of quality of errors variance. Di sini kita bisa lihat di base sheet of man, signya itu ada 0,518 yang artinya itu di atas 0,05, maka variasinya sama. Kita bisa lanjutkan tabel selanjutnya. Lalu di sini ada test of between subject. Di sini kita bisa lihat di Karate model signya itu 0,0 yang artinya di bawah 0,05, yaitu modelnya itu valid bisa digunakan. Lalu di sini ada internship sama gender dan pendidikan. Nah, di sini di gender itu di gender kan 0,05, 0,005, maka di bawah 0,05 maka variabelnya terpengaruh oleh nilai ujiannya. Kita bisa lihat di sini. Di sini kan gendernya itu kita bisa lihat gender. Di sini kan di antara laki-laki SMP, SMA dan S1 kan dia berbeda tuh. Semakin jenjang pendidikannya lebih naik, nilainya itu berbeda dan lebih jauh. Lalu di sini juga sama, di gender dan pendidikannya kita bisa lihat juga untuk di gendernya yang laki-laki, nilai yang paling tinggi ada di pendidikan S1. Lalu di sini juga untuk perempuan nilai yang paling tinggi ada di S1 juga. Jadi semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi nilai tersebut. Lalu di sini ada homogeneous subsets. Di sini kita bisa lihat untuk SMP nilainya itu ada 8, dia masuk ke kelompok 1. Lalu di SMA ada nilainya itu ada 20, dia masuk ke kelompok 2, dan nilai pendidikan S1 nilainya ada 12, dia masuk ke kelompok 3. Untuk homogeneous ini sama seperti one way ANOVA, karena di sini terdapat perbedaan signifikan, maka di sini kelompoknya itu berbeda. Jadi jika dia nilainya berbeda, maka akan dimasukkan di kelompok yang berbeda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.